yang dicari sekarang kan orang banyak-banyakan, Pak. Padahal apa yang kita kumpulkan tidak bisa mengekalkan kita. Jadi bapak-bapak, ya kayak orang korupsi 271 triliun itu gimana cara ngabisinya? Hah? Ya dia korupsi kayak gitu, gimana cara ngabisinya? Gimana cara ngabisinya? Orang pinter. Iya, artinya kita itu bapak-bapak disebutkan dalam hadis, orang itu kalau sudah nemu satu gunung emas, dia gak bersyukur, dia akan cari gunung yang lainnya. Sehingga kadang-kadang orang yang dicari itu saking paniknya nggak peduli halal haram, yang penting ada gitu. Dia lupa sama Allah. Padahal bapak-bapak, suatu saat Imam Khalifah Umar Abdul Aziz itu ketika dia menjelang meninggal, dia panggil murid-murid, anak-anaknya dipanggil, anaknya banyak, Pak. Dipanggil, kemudian dikatakan, wahai anakku, seluruh harta yang saya miliki semuanya saya sedekahkan di jalan Allah. Kemudian kata penasihatnya, kenapa enggak kau tinggalkan sedikit untuk anakmu? Anakmu kan nanti butuh harta, butuh untuk usia, untuk usaha. Apa katanya? Kalau anak saya orang soleh, Allah itu berjanji, wa huwa yatawalla sholihin. Dialah Allah yang menanggung beban orang soleh. Jadi kalau punya anak soleh nggak takut, Pak, karena Allah berjanji akan memberikan rezeki kepada orang-orang soleh. Min haitsu la yahtasib, dari sisi yang nggak disangka-sangka. Tapi kalau anaknya toleh, anaknya jahat, kan lawan kata soleh itu toleh. Jangan kasih nama toleh nanti, ini toleh. Toleh. Pelongo itu kan. Kalau dia orang toleh, saya nggak mau bantu kejahatan anak saya dengan harta saya. Jadi bapak-bapak nggak khawatir kalau kita jadi orang soleh, Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Nah, kita nggak takut karena kalau kita orang bertakwa, nanti Allah buka pintu keberkahan dari langit, pintu keberkahan dari bumi. Tapi kalau kita nggak bertakwa, Pak, nikmatnya dicabut sama Allah satu-satu itu. Iya, nikmatnya cabut-cabut. Punya Pertamina bangkrut, punya ini bangkrut semuanya. Ini juga penting bagi kita istighfar juga nih, Pak. Menjelang kemerdekaan ini mungkin istighosah gitu, zikir bersama, istighfar bersama. Karena yang milih mereka ya kita inilah sebenarnya. Iya. Nah kita nggak peduli sama mereka, biarin aja lah. Karena begini bapak-bapak, pemimpin itu potret dari rakyat. Jadi bapak-bapak jangan mikir nggak boleh. Jadi pemimpin itu potret bagi rakyatnya. Kalau rakyatnya jelek, pemimpin pasti jelek. Mereka korupsi itu karena kita juga korupsi. Dan pemimpin dia akan mencetak rakyat yang sesuai dengan maunya. Dibikin miskin. Makanya bapak-bapak ya banyak istighfar lah. Jadi istighfarnya bukan untuk kita aja, bukan untuk diri kita, tapi untuk bangsa ini, istighfar yang banyak. Yang berikutnya bapak-bapak disebutkan jangan lupakan persaudaraan di antara kita. Kita ini bapak-bapak, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya setiap orang-orang beriman itu bersaudara. Lintasnya bukan lintas suku,
bukan lintas darah, semuanya kita saudara. Makanya bapak-bapak, setan itu senang benar dia bikin permusuhan. Ya. Maka kadang-kadang dibikin ribut itu bukan hanya di tempat-tempat biasa, Pak. Sampai di depan Hajar Aswad itu orang bisa ribut, Pak. Saya punya teman, malah petugas haji itu, Pak. Begitu dia di putaran tawaf, ketemu teman kuliah dia, orang Madura, mohon maaf ya, orang Madura kan geng sana, Pak. Nah ketemu gitu, mau nyium Hajar Aswad nggak? Mau. Berapa bayarnya? Gampang lah. Nanti yang rekam yang orang Madura tadi ini tutup ya. Berapa? Gampang lah, gampang. Udah, 2 orang megang tangannya bikin bordo itu, Pak, megang ini, pegang. Yang 2 orang narik orang, kalau nggak bisa sikut gitu. Sudah selesai, aduh, tahu nggak Yud? Saya manggil saya Yud gitu kan. Tahu ya nggak Yud? Saya bayar 500.000 itu. Tadi saya tanya berapa? Gampang lah gitu. Begitu sudah selesai 500.000, 125 rial lah kalau nggak salah, atau 120 rial lah gitu katanya. Tapi saya puas juga lah, walaupun kesel gitu ya. Saya bilang, nyium Hajar Aswad itu kan cuman dianjurkan, yustahab, bukan disunahkan, yustahab, dianjurkan. Di bawah sunnah, di bawah sunnah. Kalau bisa kita nyium, kalau nggak bisa ya udah, kasih isyarat aja. Jadi kalau ada orang sholat di Masjidil Haram, itu bagaikan sholat di 100.000 masjid lainnya. Kalau orang ngikut, oh itu ngikut luar biasa itu, Pak. Itu bagaimana itu nanti. Maka perilaku kayak gitu, Pak, Bapak-bapak, itu zaman Umar bin Khattab sudah ada. Maka Umar bin Khattab tuh bilang begini, ya Hajar, alimtu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur, laula anni ma ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabiltuka. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu itu batu biasa yang tidak bisa menolak bala, juga tidak bisa mendatangkan kebaikan. Kalau saya tidak pernah lihat Rasulullah mencium kamu, saya nggak akan pernah nyium kamu. Itu keyakinan. Jadi nyium Hajar Aswad boleh, tapi jaga persaudaraan di antara muslim itu luar biasa, Pak. Nggak boleh bapak-bapak sembarangan sama kaum muslimin itu, Pak. Nggak boleh kita berbuat zalim sama kaum muslimin, mukul nggak boleh, ngomongin orang nggak boleh. Iya. Makanya bapak-bapak harus hati-hati. Nah, karena kita nih kadang-kadang karena kepingin banget, maka saya bilang sama jamaah akan berangkat, kalau bapak nggak bisa nyium janganlah, nggak usah. Nanti bapak kalau nyium Hajar Aswad, kalau kesampaian nanti bapak jadi orang apa namanya, takabur, cerita kemana-mana, nyium Hajar Aswad, seolah-olah orang yang nggak bisa nyium hajinya kurang gitu. Enggak juga. Enggak. Makanya bapak-bapak, orang barometer keimanan itu bukan hanya ketika dia hubungan dengan Allah baik, tapi tercermin dengan hubungan dia dengan sesama muslim. Maka sering kami katakan begini, Pak. Ada perempuan, ini sering benar di masjid ini. Ada perempuan itu masuk surga
karena ngasih minum seekor kucing, maaf seekor anjing, yang dia binatang najis lah, najisnya najis semoga lah tuh. Kalau ngasih kucing aja minuman dia bisa masuk surga, nah kita layak lebih masuk surga. Orang bantu orang, bantu tetangga, bantu saudara. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, kita ini kan umrohnya berkali-kali, banyak orang haji berkali-kali. Saya sering bilang, Bapak haji berapa kali? Ya, tahun ini udah 4 kali. Nanti manggilnya kayak mana itu? Gelarnya itu haji. Bisa mesin. Udah banyak. Itu kalau Bapak nolong orang yang hampir cerai, nolong orang yang ribut, nolong orang yang kena PHK, itu banyak pahalanya Pak. Orang ngasih minum anjing aja berpahala besar Pak. Disebutkan sebaliknya, ada perempuan itu masuk neraka gara-gara nahan ngurung kucing, nggak ngasih makan, mati kelaparan. Perempuan itu masuk neraka gara-gara seekor kucing. Nah kalau kita di saat kita pesta pora, makan buang-buang, di satu sisi ada tetangga kita yang jauh nggak makan. Saya kalau pesta itu Pak sering bilang, kalau ceramah saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti tuan rumah pasti menyiapkan makanan. Dipastikan yang bapak ambil habis termakan, jangan dibuang. Maka disebutkan seburuk-buruknya makanan itu makanan pesta Pak. Seburuk-buruk makanan itu makanan pesta. Kenapa? Yang lapar nggak diundang, yang kenyang diundang. Yang kenyang juga ngitung untung rugi Pak. Makan, ambil, cicip berapa suapan, taruh. Dagingnya masih utuh, satenya masih ada. Kok nggak dimakan Pak? Sudah ngamplop Pak Ustaz. Sudah ngamplop katanya. Maksudnya kalau sudah kebuang gitu kan nggak ada orang makan Pak. Ada juga kan dia juga jijik atau gengsi juga. Teman saya pas dakwah di Blok Natuna, tempat pemboran minyak, ya, makan gitu. Kan nggak habis tuh Pak, Francisan itu Pak, langsung itu masuk tong sampah. Kok nggak ini? Ya, makanan harus fresh Pak Ustadz, harus fresh. Jadi kalau nggak habis ya buang. Waduh, sayang amat dia. Sayang amat itu. Habis mau buang, mau simpan di mana Pak? Saat kita di laut lepas tuh. Itu bapak-bapak. Makanya ya, kita bacakan dulu hadis lain. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan atau kesempitan di dunia seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesempitannya untuknya pada hari kiamat. Ini janji dari Allah Pak. Nah, kita kan kepingin nanti di akhirat kita selesai urusan-urusan kita. Maka kalau kita punya hutang, ada orang muslim punya hutang, kemudian ya kita dalam keadaan lapang, ya kalau bapak-bapak mau berpahala ya bapak bebasin aja lah, kasihan. Iya, bebasin, kasihan. Nanti bapak dibebaskan juga urusannya di akhirat sama Allah. Kemudian disebutkan lagi, man yassara an mu'sirin
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, Allah pun akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Jadi bapak-bapak, kalau kita ngasih kemudahan, ini kadang-kadang kita ini kepingin, ya sebaliknya, kepingin menunjukkan kalau kita ini dibutuhkan orang. Jadi kalau bisa sulit ngapain dimudah-mudahin, kalau bisa seminggu ngapain sehari. Iya, saya pernah bikin KTP, sudah foto. Begitu saya datang belum jadi, saya minta mahasiswa, kamu di ini ya capil ya? Iya Pak Ustaz. Bisa minta tolong ngambil KTP saya nggak? Bisa Ustaz. Saya tagih, mana? Saya ragu Pak Ustaz, namanya nama Ustaz Yudi, tapi fotonya orang lain. Lah, kok bisa? Akhirnya saya foto ulang lagi Pak. Saya foto ulang, karena lama datang nggak jadi, kartunya hilang. Kartu ngambil itu Pak. Begitu saya lagi ngurus berkas harus pakai KTP, saya datang lagi. Mana ininya Pak? Hilang. Bisa minta tolong sih Pak? Kan ada kelurahannya, kecamatannya. Nggak bisa. Minta tolong lah. Nggak bisa. Saya lagi garuk-garuk. Enggak, lagi garuk-garuk ada yang kenal sama saya. Jamaah masjid mana lah gitu. Assalamualaikum, apa Ustaz? Mau ngambil KTP, cuman ininya hilang. Cari nih, Ustaz saya nih, cari. Nggak nyampe 1 menit Pak. Pikir saya, ya Allah orang ini, kalau memang sulit ngomong aja saya kasih. Gitu. Terus saya ngeluarin ini, nggak usah. Memang kewajiban di orang itu sudah digaji mereka itu. Nah, kita kan kadang-kadang begitu Pak. Iya. Karena nggak bisa orang tanya ikhlas nggak? Ya karena butuh pasti ngomong ikhlas. ada. Iya, namanya kepaksa Pak. Namanya terpaksa aja. Ikhlas nggak? Ada anak gitu, pakai motor pesta nggak ada surat-suratnya gitu, ditilang, tawar-tawaran gitu. Aduh Pak, saya ini kalau nyogok saya dosa, Bapak dosa. Gini aja Pak, saya sodako aja untuk Bapak. Sodako? Emang saya mustahik? Tahu juga Mas ini Pak Firdaus. Emang saya mustahik? Udah kata Bapak. Jadi bapak-bapak ya, kalau urusan itu bisa mudah, ngapain bikin sulit-sulit? Karena kan kita mikirnya nanti ke depan akhirat Pak. Iya. Ya bapak-bapak mau cari untung jual beli nggak apa-apa. Namanya proyek-proyek mencari untung nggak apa-apa. Tapi kan harus wajar. Harus juga kita mikir nanti untuk akhirat. Kalau kita bikin jalan, mungkin jalan itu ya umumnya 1 tahun sudah rusak. Ya kalau kita bisa 1,5 tahun atau 2 tahun dibagusin dikit, biar kita infak juga. Karena setiap orang yang jalan senang, kita dapat jariah. Tapi begitu ada orang jatuh, mirip-mirip Pak Habib itu. Yang punya jalan mampus kamu itu kan. Kena juga dan dia. Iya bapak-bapak. Walaupun kita kuli bangunan ya tetap niatnya saya niat sedekah lah untuk Ustaz lah. Untuk siapa lagi? Boleh aja. Kemudian disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba manakala dia memberikan pertolongan kepada saudaranya. Jadi kalau kita nolong orang tua kita, nolong saudara kita, tetangga kita, itu kan pada hakikatnya Allah memberikan pertolongan pada diri kita. Maka kalau kita kikir pelit, wa may yabkhul fa innahu yabkhulu an nafsi. Barang siapa yang malas, enggan, kikir, pada hakikatnya dia kikir
untuk dirinya sendiri. Kemudian disebutkan lagi hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan melangkah untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi bapak-bapak, menuntut ilmu itu juga dalam rangka untuk memudahkan langkah-langkah kita ke surga. Kenapa terjemahnya begitu, Pak? Karena orang yang dia tahu ilmunya tentu lebih bermanfaat daripada orang yang ibadah hanya modal semangat. Orang yang tahu ilmunya, Bapak sholat berjamaah, tapi nggak tahu kalau ilmu berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat, ya tentu berbeda dengan orang yang tahu. Iya. Orang sama-sama sholat di rumah, sama-sama sholat di rumah, tapi yang satu sholat di rumah karena dia ada rasa nggak enak atau ada rasa terpaksa. Saya sholat di rumah ini karena jaga ibu lagi sakit. Tentu pahalanya berbeda dengan orang yang sholat di rumah benar-benar karena malas. Makanya kadang-kadang saya kasih logika gini, Pak. Orang berbeda sekali orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Sekarang lagi musim orang lagi cari-cari tiang bambu untuk bendera, untuk umbul-umbul. Orang beli bambu ukuran 3 meter untuk bendera. Kalau dia jual bambunya satu panjang itu 20.000. Satu batang panjang itu 20.000. Kalau dipotong per 3 meter, sama dia jualnya juga 20.000 juga tuh tiang. Kalau dia mau mikir dikit, itu kalau dipotong 1,5 meter, dikasih cat dikit, itu harganya 20.000 juga untuk tiang pramuka. Kalau dia potong kira-kira 20 sejengkal atau 25 cm, itu harganya sepasang itu bisa 20.000 juga, Pak. Untuk sumpit makan. Mana Pak? Kang Asep mana ya? Kayaknya udah lama nggak kelihatan. Masih jual bakso situ ya? Hah? Nggak lagi. Terus kalau dia mau sabar dikit, dibikin kecil-kecil tuh, Pak. Untuk korek api, untuk cucuk gigi, sama harganya juga 20.000. Nah iya. Makanya kalau habis pakai jangan dibuang, Pak. Dibersihin, taruh lagi. Irit gitu kan. Kan makanya sebelah aja kan. Nah sebelahnya kasih kawannya. Ini baru pakai sebelahnya aja. Yang berikutnya disebutkan. Oh ini hadis terkaitan lanutut ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahum fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah. Tentu rumah Allah itu berbeda dengan rumah kita, Pak ya. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu detail dan bahasa juga salah. Rumah Allah, kalau rumah kita memang kita butuh, nggak kena hujan, nggak kena panas gitu ya. Kalau Allah ya nggak butuh, cuman maksudnya adalah rumah di mana kita berharap pengampunan Allah. Jadi ada tempatnya. Walaupun nanti salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu, Pak,
Orang boleh ibadah dimanapun saja berada. Bapak di kebun boleh ibadah, di sawah boleh ibadah, di gunung boleh ibadah. Kalau agama-agama dulu Pak, agama Nasrani, Yahudi itu Pak, itu nggak boleh, ibadah harus ke tempatnya, ibadah harus ke saumaahnya, harus ke gerejanya pun nggak bisa. Kemudian apa? Ketika mereka berkumpul, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan saling mengajarkan sesama mereka. Nah, ini kadang-kadang bapak-bapak kita ini sering ada istilah gini. Ketika kita berdebat tentang masalah fikih khilafiyah, nah kadang-kadang kita dibenturkan begini. Kamu ini mau ikut Rasul apa mau ikut ulama? Kamu ini mau ikut Rasul apa mau ikut ulama? Nah, emang ulama itu nggak ikut Rasul apa Pak? Ulama itu kan sandaran istinbat hukumnya kan dari hadis Rasul juga, dari firman Allah juga. Nah, cuman karena kita ini terpaut jatuh lama, jauh gitu, sehingga kita nggak bisa paham nas dengan benar, maka kita ikut ulama. Kadang-kadang kembali pada Quran dan Sunnah. Ada orang, saya hanya mau pakai Quran dan Sunnah, Ustaz, nggak mau pakai ulama. Begitu baca Quran pakai terjemah juga. Terjemah itu dari ulama itu. Kemudian disebutkan, nah ketika kita belajar, illa nazat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan kepada kita sakinah, ketenangan. Tuh, tenang tuh, Pak. Lupa dia hutang, Pak, infonya tidur. Tapi nggak apa-apa, ada pahala juga, Pak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi mereka dengan kasih sayangnya. Kasih sayang itu penting, Pak. Sehingga kadang-kadang dengan kasih sayangnya itu Allah memberi atau nolak itu karena kasih sayang. Jadi bapak-bapak, tidak semua orang dikasih itu karena sayang, tidak semua orang ditolak itu karena benci. Semuanya terserah Allah. Jadi kalau ada orang panennya bagus, sehat, kemudian apa-apa lancar, kemudian dia katakan Allah sedang sayang dengan saya, hati-hati. Belum tentu, Pak. Kemudian ada orang yang sakit-sakit, ketemu orang, bangun usaha sama teman-temannya, temannya kabur bawa uangnya, tapi semua orang minta nagih hutangnya ke dia. Dia punya rumah, rumahnya kejual, istrinya minta cerai. Oh, itu lengkap banget tuh, Pak. Jangan, iya, tapi Allah begini, Allah kan ya, seberat-berat ujian kita itu Pak, pasti lebih berat ujiannya para nabi dan rasul. Ya kita sabar aja, pasti ada jalannya. Kemudian wahafathumul malaika, para malaikat tuh di sekeliling mereka mendoakan. Maka disebutkan para malaikat itu bersalawat. Ketika ada orang, maksudnya sholawat itu berdoa. Para malaikat itu berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang hadir dalam istilah. Kemudian wa dzakarahu fi man indah, Allah itu akan menyebut nama-nama kita di sisi makhluknya yang mulia. Jadi bapak-bapak, orang yang hadir ke majelis ilmu itu semuanya akan disebut. Yang mojok-mojok, yang nyandar-nyandar, yang ngantuk-ngantuk disebut. Alhamdulillah masih hadir. Makanya orang nuntut ilmu itu harusnya dengan dua perkara. Ada birru wal jasad. Orang nuntut ilmu itu harus dua hal ini. Tapi kalau nggak bisa dua hal ini dapat, ya minimal jasadnya lah, walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun capek-capek. Karena ngitung kan, dihitung ini. Baik bapak-bapak, ada waktu sedikit untuk kita tanya jawab, monggo silakan.
Ada yang nanya dengan saya, orang Prokimal ini bikin pesan suara, Ustaz boleh nggak kita sholat duha, sholat qobliyah, sholat suruh berjamaah, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak umum gitu aja. Boleh tapi nggak umum. Monggo, silakan. Saya Ustaz. Oh iya. Ustaz Judi di MUI juga kan. Seringkali orang menilai bahwa ketika orang lain tidak boleh mendirikan gereja, menilai bahwa orang Indonesia itu orang Indonesia itu intoleran gitu. Iya. Sebetulnya ada aturankah atau pemerintah mengatur dalam hal ini tentang pendirian gereja itu? Iya. Itu ada SK 3 menteri. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, satu lagi Menteri, nama satu lagi Menteri apa ya? Itu ada SK 3 menteri, peraturan 3 menteri tentang pendirian rumah ibadah. Nah, kita aja di sini di Mandano, di Mentawai atau di Bali itu juga kalau bangun masjid, bangun musola itu harus izin juga. Nggak bisa bangun-bangun, harus ada 40 kakak gitu. Yang jadi masalah kan ya saudara-saudara kita Nasrani itu kan nggak satu aliran. Nanti gerejanya orang Jawa bikin lagi, orang Batak itu HKBP beda lagi, nanti orang Batak yang Katolik beda lagi. Sebenarnya ada peraturannya gitu. Makanya nggak boleh rumah tiba-tiba nanti jadi gereja gitu, nggak boleh. Nah di Kota Bumi itu Pak, Hotel Duta itu, ini luar Duta nggak? Enggak ya? Nggak apa-apa, nanti yang tanggung jawab Pak Darno. Hotel Duta itu beberapa kali pernah dipakai untuk kebaktian. Hanya sama warga itu karena khawatir nanti lama-lama jadi gereja. Nah, biasanya mereka dikasih korban 3 ekor kambing, 4 ekor kambing. Ustadz, boleh nggak ini? Saya bilang ya, kalau niatnya ini untuk bungkam mulut kalian, bapak-bapak biar dibungkam biar setuju, ya nggak boleh. Tapi kalau dengan mereka ngasih, kemudian kita tetap nolak, ya nggak apa-apa. Terus kayak mana motong korbannya? Nah, motong korbannya ucap nama saya, karena korbannya orang kafir kan nggak boleh. Oh gitu, enak Ustaz gitu ya. Itu bukan korban Pak, pemberian aja, hibah-hibah aja, nggak apa-apa sebenarnya. Karena nggak boleh kan? Nama orang Kristen nggak boleh lah. Karena ibadah itu dari orang Muslim. Jadi babnya bukan bab kurban, bab motong-motong aja. Boleh nggak? Boleh. Ada neneknya orang Nasrani, anaknya masuk Islam, punya cucu, akikoh, nyumbang, ini untuk kambing, untuk anak kamu akikoh. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya syukur-syukur nanti neneknya ikut agamanya Islam. Monggo. Itu kira-kira Pak ya, Pak, ada SK 3 menteri itu. Makanya kan ada kerukunan umat beragama,
FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Oh, itu dananya besar itu Pak. Monggo yang lain. Pak Darno. Sedikit aja Ustaz. Ya. Ini kan di Indonesia ini kan banyak apa istilahnya itu kelompok-kelompok agama ya. Iya. Seperti MTA Majelis Tafsir Al-Quran ya. Iya. Kemudian NU Muhammadiyah dan sebagainya itu. Nah, saya perhatikan ini di dalam masyarakat juga itu mereka itu saling apa ya? Enggak, artinya kita sebagai orang Islam kalau itu sesuai dengan hadis Al-Quran ya kan kita ikuti saja kan. Iya. Kita kelompok saja gitu. Kok yang terjadi di Indonesia ini masih kelompok-kelompok gitu. Ini kan menurut saya apakah MUI ini kurang merakyat atau menyampaikan informasi sehingga tidak terjadi saling gesek gitu antara kelompok ini. Seperti yang terjadi ini kan akhir ini kan ada anti Malawi itu kan. Nah itu mereka kelompok baru lagi ini turun Wali Songo kan itu kan. Iya. Kita gesekan kan. Nah alangkah susahnya maju negara kita ini kalau begini terus umat Islam Indonesia ini yang terjadi sampai detik ini. Iya. Nah seperti ini kan menurut saya dari kita ini perlu ada apa ini penyampaian kepada MUI yang dekat dengan MUI bagaimana lingkungan masing-masing dijaga supaya jangan terjadi gesekan antara sama kita sama Islam ini. Iya. Ini ada kan orang MTA dia nggak mau mengaji di NU. Nah gitu. Ada orang NU tidak mau mengaji di Muhammadiyah gitu. Iya. Terjadi ini saya Ya, jadi memang MUI sendiri Pak itu kan kumpulan dari beberapa ormas agama. Udah bagus itu sebenarnya. Iya. Kan tapi kan masih di elit di atasnya. Di bawah tetap gesek-gesekan. Karena apa? Kamu ngajinya nggak boleh sama orang lain, harus sama saya, kan begitu. Iya. Padahal ya Bapak ngaji sama siapa aja boleh. Yang penting aja orang rukun. Yang penting semangatnya semangat ibadah, bukan semangat ngusilin orang. Iya. Masih ada waktu nggak? Masih berapa nih? Hah? 5 menit. Yang penting semangatnya semangat untuk nuntut ilmu, semangat belajar, semangat untuk berbenah, bukan semangat nyalain orang. Itu ilmu tentang jarh wa ta'dil itu udah selesai zamannya tabi'in udah selesai itu Pak. Nah kita nggak usah ikut-ikut mencela ulama karena hafalannya jelek. Ditambah juga memang ada peran intelijen Pak untuk merusak orang beragama ini. Iya. Satu dibikin orang memudahkan urusan agama ada. Kan sampai ada tokoh besar ormas Islam itu sampai mengatakan semua agama itu nanti masuk surga. Profesor doktor Pak. Nanti ada surganya orang Islam, ada surganya orang Kristen, surganya. Semua masuk surga. Harus ada pondok Kristen. Ada yang pondok bencong juga ada. Iya, pondok Kristen. NU Kristen. NU Nusantara. Ada. Itu. Oh iya, makanya sengaja itu dipecah belah bikin kayak gitu Pak. Dipecah belah itu karena ditanam Pak. Biar bikin orang Islam nggak rukun. Saya mohon maaf ya, waktu jadi mahasiswa pulang dari kampus mau pulang, ada apa namanya empok-empok Betawi itu ya. Tolong potong ayam Kan Pak Haji bisa, tapi karena dia bukan santri nggak afdol katanya. Potongilah saya, cuma potong doang Pak. Bismillah, dah pulang. Malamnya Pak ayam itu masuk ke rumah. Mana Yudi? Ini lagi pengajian. Nanti pahanya jadi makan ya untuk Yudi gitu.
Begitu datang, wah, mana? Dari Bu Haji. Gitu. Oh, upah saya motong tadi nih kayaknya gitu kan. Besoknya ada lagi yang ngomong, entah sugesti atau apalah gitu ceritanya. Kalau mau motong ayam sama Om Yudi tuh, gitu kan. Om, minta potongan ayam. Oh boleh, gitu. Emang katanya kalau nggak Ustadz nggak afdol ya? Kata yang nanya itu, saya kepikir, semalam dapat paha nih. Kalau saya bilang enggak, ini pindah ke orang lain nanti kan? Jadi Ustadz, ya nggak Om, bener nggak Om? Katanya kalau motong kalau bukan Ustadz nggak afdol. Iya gitu kan? Bener, biasa datang Pak lagi Pak. Itu cukup sederhana loh Pak. Cuman masalah motong ayam. Ada tempat lain orang mandi mayat itu harus haji fulan. Kalau nggak dia nggak afdol. Kenapa? Dia hajinya di kampung ini paling banyak. Sudah 3 kali haji. Oh gitu. Terus bayar nggak? Bayar. Nah itulah saya bilang. Kalau gratis nggak apa-apa, karena bayar itu saya bilang. Kadang-kadang kebutuhan umat itu memang dipelihara Pak. Biar orang tak bener ngomong dia nggak pernah salah itu kadang-kadang. Ada ustadz yang dia entah bercanda atau apa dia bilang gini, kalau istri kamu cantik pinjemin ke saya. Ada itu. Saya dikirim. Cuman kan saya nggak latah, apa-apa mau saya kirim-kirim ke orang tuh nggak. Gitu. Saya dapat WA dari teman saya, dia ustadz itu, saya berceramah dia nyanyi. Salah satu logonya bilang gini, kalau kamu punya istri cantik, pinjamin ke saya seminggu aja. Nah, ya Allah itu kayak mana Pak? Itu khawatir orang lain nggak nganggap dia lucu, tapi yang kebenaran. Kayak mana? Setuju nggak Pak Darmo? Benar ya? Dosa itu. Oh, nah iya kan? Iya, yang nyanyi itu ustadz masalahnya, habis ceramah tuh. Ya Allah. Nah kan, hafal bapak lagunya. Hati-hati nanti nyanyi di pentung kok apa? Sama kuali di rumah. Wallahu a'lam. Oh gimana? Daging unta halal. Terus? Nah itu pernah saya cerita itu. Bapak nggak datang kayaknya. Hah? Ada dari hadisnya sahih itu. Bapak nggak datang berarti. Oh, Bapak nggak datang. Besok datang terus ya. Jadi hadis Rasul itu Pak, yang terkait tentang hukum atau Quran itu pasti ada latar belakang. Nggak mungkin tiba-tiba. Namanya orang wudhu batal itu pasti karena sebab. Batalnya karena mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang depan belakangnya. Ingus ludah nggak batal. Sahabat itu waktu itu kiri banget. Pada masa paceklik ada sahabat nganter onta kecil dipotong dimasak. Ini para sahabat seneng makan. Saking senengnya ada yang keluar kentut Pak, nggak bunyi tapi baunya luar biasa. Nah, ternyata baunya dekat Rasul. Jadi sahabat-sahabat bertengkar-tengok, siapa nih kentut kurang ajar ini kan? Dekat Rasul, dekat ini kentut gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang ngaku gitu kan. Hanya para sahabat menduga gini, kalau nanti Isa ada yang keluar wudhu, dia yang kentut. Pada begitu rata-rata sahabat. Nah Rasul tuh jaga benar perasaan orang. Apa kata Rasul? Siapapun kalian yang makan daging onta tadi, berwudulah. Kan wudhu semua. Nggak ketahuan gitu. Itu kira-kira. Kalau zaman itu terjadi bapak-bapak, bapak bully tuh. Ada bisa jadi nanti ada riwayat ada sahabat nggak pernah pergi ke masjid lagi gara-gara dibully sama sahabat lainnya.
Makanya hati-hati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.